Apa yang akan kita bicarakan dengan Anda di episode ini bukan sekedar pengkhianatan. Ini adalah upaya persekongkolan. Donald Trump mengusulkan kepada Xi Jinping dan Vladimir Putin agar Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia bekerja sama bersama-sama melawan pengadilan kriminal internasional yang misalnya mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin atas penculikan anak-anak Ukraina. Sementara itu, di Eropa terjadi sesuatu yang benar-benar sebaliknya. Dan ketika melihat kedua peristiwa ini, gambarannya muncul sangat menghancurkan harapan apapun bahwa Vladimir Putin suatu saat akan bertanggung jawab atas perang ini. Dan jika dia memang tidak akan bertanggung jawab, maka jelas Donald Trump akan membantunya dalam hal ini. Yang omong-omong, hari ini untuk ketiga kalinya telah memperpanjang pencabutan sementara sanksi terhadap minyak Rusia. Dan di sini langsung teringat kata-katanya sendiri pada bulan Maret lalu, ketika dia sempat mengatakan bahwa ini hanya sementara. Pencabutan sanksi terhadap Rusia kemungkinan besar akan menjadi permanen karena tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelumnya, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini, beri like dan tulis komentar apa saja dari kalian. Dan sebelum kita mulai, sebentar saja perhatian kalian karena episode ini didukung oleh platform Preply. Ini adalah platform Ukraina untuk les privat bahasa asing secara online. Di sana ada sekitar 100.000 guru dan 90 bahasa. Ini sangat cocok untuk kalian yang misalnya sedang belajar bahasa Jerman, Inggris, Polandia, atau bahasa apapun saat berada di luar negeri. Dan yang sangat penting untuk kalian, sekarang mereka memberikan diskon 50% untuk pelajaran pertama. Jadi di deskripsi video ini ada tautan, dan dengan mengkliknya, kalian langsung mendapatkan diskon 50% dari channel YouTube Alexei Peci. Sekarang kita lanjut ke episode ini. Jadi, pertama-tama saya akan menyampaikan dua peristiwa utama dari minggu lalu yang benar-benar mengejutkan. Karena semua orang memperhatikan pertemuan puncak pertama antara Trump dengan Xi Jinping, lalu Putin dengan Xi Jinping, kemudian perang di Timur Tengah, dan seterusnya. Namun, terjadi sesuatu yang lebih penting bagi Ukraina. Pada 15 Mei, Dewan Eropa memberikan suara untuk memulai pengadilan khusus atas kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina. 37 negara di dunia menyetujui keputusan bersejarah ini. Kepala Kementerian Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga menyebut ini sebagai titik tanpa kembali dan membandingkannya dengan pengadilan Nuremberg 80 tahun yang lalu. Belanda sudah setuju untuk menerima tahap pertama pengadilan terhadap Vladimir Putin dan semua warga Rusia yang biadab di Den Haag. Uni Eropa bahkan sudah mengalokasikan 10 juta euro pertama untuk operasional pengadilan ini. Dan hanya 3 hari setelah peristiwa ini, pada tanggal 18 Mei, Sekretaris Kementerian Keuangan, A.S. Scott Bessent, mempublikasikan postingan di media sosial X dan mengumumkan bahwa Washington untuk ketiga kalinya memperpanjang pengecualian sanksi sementara untuk minyak Rusia selama 30 hari lagi. Miliaran dolar sekarang akan masuk ke anggaran Rusia, sementara perang masih berlangsung. Jika Anda belum mengerti, Amerika Serikat begitu sukses berperang melawan Iran, sehingga sudah untuk ketiga kalinya mencoba menyelamatkan harga minyak dengan mencabut sanksi. Terhadap Rusia, spoiler, itu tidak membantu. Namun, apa yang terjadi di antara kedua peristiwa ini bahkan lebih menarik dan juga lebih berbahaya. Financial Times menerbitkan artikel berdasarkan sumber-sumber yang mengetahui tentang negosiasi di Beijing. Donald Trump mengusulkan kepada Xi Jinping untuk bersatu bersama Putin melawan Mahkamah Pidana Internasional. 3 negara, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia, menurut rencana Trump, harus bersatu menentang keadilan internasional. Sepertinya ada 3 negara. Ini adalah berita yang berbeda, tetapi semuanya adalah satu cerita. Dan inilah nama ceritanya. Sementara Eropa berusaha membawa Putin ke pengadilan pidana, Donald Trump justru membangun koalisi dengan dia melawan pertanggungjawaban tersebut. Dan secara bersamaan mencabut sanksi yang seharusnya membuatnya kehilangan dana untuk perang. Mari kita bahas satu persatu. Jadi kita mulai dari pengadilan. Pada 15 Mei di Chisinau, dalam sidang Komite Menteri Dewan Eropa, 37 negara dari 3 benua mengambil keputusan penting untuk memulai proses tersebut. Tribunal khusus untuk kejahatan agresi terhadap Ukraina. Pengadilan ini berniat untuk meminta pertanggungjawaban setidaknya 20 pejabat Rusia meskipun nama-nama mereka belum diungkapkan. Namun sudah jelas bahwa di antara mereka akan ada Vladimir Putin. Belanda telah setuju menjadi tuan rumah tahap pertama kerja tribunal di Den Haag. Ini adalah paralel sejarah yang sangat indah.
Yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwa pengadilan ini berbeda dari Mahkamah Pidana Internasional yang sudah mengeluarkan surat perintah pengangkapan untuk Putin. Perbedaannya terletak pada unsur kejahatannya. Faktanya, Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 2023 mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas kejahatan perang tertentu. Ini adalah deportasi dan pemindahan anak-anak Ukraina secara ilegal. Ini penting. Namun, itu tidak sama dengan meminta pertanggungjawaban atas memulai perang itu sendiri. Karena alasan formal, Mahkamah Pidana Internasional saat ini tidak dapat menuntut Putin. Begitu juga orang Rusia lainnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas invasi ke Ukraina itu sendiri. Inilah alasan mengapa tribunal khusus ini dibentuk. Intinya adalah berbeda dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana para peserta biasa dari perang manapun, bahkan dari kedua belah pihak, bisa saja dituduh. Kejahatan agresi hanya dapat dituduhkan kepada para pemimpin negara yang mengambil keputusan untuk menyerang negara lain. Jadi, ini secara langsung ditujukan kepada Putin, Patrushev, Shoigu, dan semua yang lainnya. Lavrov, Peskov, Masya Zakharova, dan semua yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya, ini adalah tanggung jawab pribadi atas keputusan untuk memulai perang. Tapi disinilah pengkhianatan utama dimulai. Bukan dari pihak Rusia, karena memang tidak diharapkan hal lain dari mereka. Dari pihak Washington. Financial Times menulis bahwa Donald Trump saat KTT dengan Xi Jinping mengusulkan untuk membentuk koalisi antara ASEK, Tiongkok, dan Rusia melawan pengadilan kriminal internasional. Artinya, melawan pengadilan yang seharusnya menjadi simbol keadilan internasional atas agresi terhadap Ukraina. Langsung saja saya jelaskan mengapa Trump membenci pengadilan kriminal internasional, karena itu memang cerita yang berbeda sama sekali. Jadi, tahun lalu Trump memberlakukan sanksi keuangan dan visa terhadap pengadilan kriminal internasional itu sendiri, karena pengadilan tersebut mengkritik dan menuntut warga negara Amerika Serikat dan Israel. Gedung Putih menegaskan, kutipannya, pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atas Amerika Serikat atau Israel, karena kedua negara tersebut bukan peserta Statuta Roma. Artinya, Trump memperlakukan sanksi terhadap pengadilan kriminal internasional karena pengadilan itu tidak sesuai dengan keinginannya. Sekarang dia bahkan mengusulkan kepada Tiongkok dan Rusia untuk bersatu demi menghancurkan pengadilan itu sepenuhnya. Dan sekarang, saya yakin orang-orang Israel akan mengatakan bahwa Pengadilan Pidana Internasional juga telah mengeluarkan surat perintah terhadap Benyamin Netanyahu atas kejahatan di Gaza. Dan mereka akan mengklaim bahwa surat perintah itu tidak sah. Mereka akan bilang surat perintah itu jelas tidak sah. Tapi bagaimana rasanya berada dalam situasi di mana pembela Anda melawan Pengadilan Pidana Internasional adalah Vladimir Putin dan para pejabatnya bersama dengan Trump dan Xi Jinping? Coba pikirkan tentang itu. Dan sekarang bagian ketiga dari seluruh cerita ini, uang. Karena seperti yang Anda pahami, tanpa uang, seluruh cerita tentang tribunal dan keadilan hanya menjadi retorika yang indah. Pada 18 Mei, tepat 3 hari setelah keputusan tentang pengadilan di Eropa, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan, kutipannya, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengeluarkan lisensi umum sementara selama 30 hari untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara yang paling rentan untuk sementara mendapatkan akses ke minyak Rusia yang saat ini berada di laut. Perpanjangan ini akan memberikan fleksibilitas tambahan dan kami akan bekerja sama dengan negara-negara tersebut untuk menerbitkan lisensi khusus sesuai kebutuhan. Lisensi umum ini akan membantu menstabilkan pasar minyak fisik dan memastikan pasokan minyak ke negara-negara yang paling rentan secara energi. Seolah-olah mereka altruis yang membantu negara-negara kurang mampu. Tahukah Anda siapa pembeli utama minyak Rusia saat ini? Tiongkok Mei, tepat 2 hari kemudian di Eropa, Scott Bessent dari Keuangan menyatakan, kutipan, Tiongkok, India, negara-negara Asia, negara-negara inilah yang disebut oleh Bessent. Bagaimana dia menyebutnya? Lisensi. Diberikan kepada negara-negara yang paling rentan. Sungguh kemunafikan yang jelas terlihat. Terdengar memang indah, tapi Scott Bessent lupa menambahkan bahwa akar masalah harga minyak di seluruh dunia bagi negara-negara rentan adalah kebijakan Donald Trump terhadap Iran. Sementara Donald juga sangat gagal dalam hal minyak Rusia, yang kini digunakan untuk menutupi kekurangan akibat perang melawan Ukraina. Inilah sebabnya, karena dia tidak bisa mengatasi perang di Iran, sekarang harga minyak di seluruh dunia menjadi seperti ini. Dan saya tekankan, ini sudah kali ketiga berturut-turut Scott, di mana Bessent menyebut kebijakan ini sementara. Dan Scott Bessent yang sama pada bulan Maret, saat pertama kali mengeluarkan lisensi-lisensi ini, dia bilang, dengar, ini hanya sementara. Ini hanya untuk 30 hari, kami sama sekali tidak akan memperpanjangnya. Dan dia juga bilang, Rusia dengan lisensi umum ini sama sekali tidak akan mendapatkan keuntungan Anda untuk memberikan akses kepada saya yang paling rentan terhadap minyak. Saya ingatkan, perpanjangan pertama terjadi pada 12 Maret.
Yang kedua, diperpanjang pada bulan April hingga 16 Mei. Dan yang ketiga, baru saja diumumkan pada 18 Mei ini adalah perpanjangan sementara atas pencabutan sanksi. Namun menurut data Dewan Hubungan Internasional, pengecualian sanksi, tepatnya mengutip, Departemen Keuangan sudah memberikan lisensi umum sementara kepada Rusia untuk memberikan akses yang rentan. Berlangsung setiap hari. Sementara itu, pencabutan sanksi terhadap Rusia sangat diminati oleh India, Indonesia, dan negara-negara Asia lainnya yang telah kehilangan pada bulan Mei. Tepat 2 hari setelah keputusan pengadilan, Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan, kutipan, bahwa Departemen Keuangan mengeluarkan izin untuk memberikan bantuan kepada yang paling rentan. Dia sendiri menuntut negara-negara yang sama untuk menghentikan pembelian minyak Rusia. Namun kemudian, saya tekankan lagi, dia benar-benar gagal dalam perang melawan Iran. Dan sebagai bocoran yang akan ada di episode berikutnya, kita akan membahas ini lebih detail. Hari ini Trump menyatakan bahwa katanya dia sudah berencana hari ini, 19 Mei, selama 3 hari di Pengadilan Keuangan Persia, Scott Bessent membujuknya untuk tidak melakukannya. Ternyata di sana tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang dibicarakan. Kutipannya, Trump sudah bilang, kalau ada apa-apa, kita serang hari Jumat. Nah, 20 Mei saat itulah kita akan menyerang. Jadi, dia memang berencana melakukannya hari ini. Memberikan lisensi sementara harian untuk sementara memberikan akses paling rentan terhadap minyak Rusia yang ada di laut. Tepat 3 hari lagi pada hari Jumat kita akan menyerang. Selain itu, Trump menyatakan bahwa perang yang tidak populer di dalam Amerika Serikat melawan Iran akan segera menjadi populer. Dia bilang, orang Amerika itu bodoh, mereka hanya peduli soal keuangan katanya. Itulah alasan semua ini, seluruh kutipannya. Perang dan Departemen Keuangan harus menjadi populer. Sementara itu, dia berkata, untuk memberikan yang terbaik, lihatlah. Kalian nanti akan berterima kasih padaku untuk sementara minyak. Yang mana? Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi. Di Eropa, Scott Bessent menyatakan, kutipan, Departemen Keuangan memberikan lisensi harian untuk memberikan minyak Rusia yang paling rentan terdapat laut.